Marshall merasa karena sudah melatih tubuhnya hingga sangat berotot, dirinya pasti bisa masuk akademi sihir. Meski sama sekali tidak bisa menggunakan sihir, menurutnya otot-ototnya cukup untuk melawan sihir. Sebelum ujian, orang lain sibuk belajar sihir. Sementara Marshall juga tidak santai dan malah gila-gilaan angkat beban. Saat ujian dimulai, hanya dengan satu ibu jari, ia menciptakan efek seolah-olah sedang menggunakan sihir levitasi. Berlari di atas air pun mudah baginya berkat otot kaki yang kuat. Dengan tubuh berototnya, ia berhasil melampaui sebagian besar peserta. Namun sang guru tidak ingin Marshall lulus, jadi tingkat kesulitan ujian sengaja dinaikkan. Peserta hanya dianggap lulus jika berhasil keluar dari labirin dalam waktu yang ditentukan. Guru itu lalu menyuruh seorang gadis berambut pirang bernama Lemon untuk sengaja menghambat Marshall. Lemon menggunakan borgol sihir untuk memperlambatnya, tetapi bagi Marshall itu hanya hal sepele. Ia dengan mudah mematahkan borgol tersebut, lalu pergi begitu saja. Namun sial bagi Lemon yang tertinggal sendirian, karena ia segera bertemu monster Sphinx raksasa. Ia mencoba melawan dengan sihir, tetapi serangannya sama sekali tidak mempan, dan ia hanya bisa putus asa meminta tolong. Tiba-tiba entah muncul dari mana, Marshall datang dan mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan. Lemon tidak mengerti kenapa Marshall mau menyelamatkannya. Marshall pun menjawab bahwa dirinya hanya bertindak mengikuti perasaannya. Ia merasa jika tidak menolong gadis itu, dirinya pasti akan menyesal. Kata-kata itu langsung membuat Lemon jatuh hati. Namun waktu ujian tinggal sedikit. Saat sang guru sudah merasa puas karena mengira Marshall akan gagal, detik berikutnya ia malah tercengang. Marshall langsung memakai cheat fisik dengan mengajak Lemon dan menabrak lurus dinding labirin hingga hancur, lalu berhasil keluar tepat di saat terakhir. Para peserta lain langsung protes dan mengatakan itu curang. Namun Marshall dengan polos berkata bahwa aturan ujian hanya menyebut harus keluar dari labirin dan tidak pernah mengatakan caranya harus bagaimana. Saat itu Lemon maju dan mengatakan kebenarannya. Sebelum ujian, guru tersebut memang menyuruhnya sengaja mengulur waktu Marshall. Ternyata keluarga gadis itu miskin dan ia tidak punya uang untuk masuk akademi sihir. Sang guru menawarkan kelulusan sebagai syarat jika ia berhasil membuat Marshall gagal. Namun guru itu tetap bertindak semena-mena dan segera mengeluarkan sihirnya. Dengan sombong ia berkata bahwa sebagai penguji, ia bisa menggugurkan siapa saja yang ia mau. Ia bahkan menghina bahwa orang miskin seperti Marshall dan Lemon tidak pantas hidup di dunia ini, lalu langsung mengumumkan keduanya gagal. Dengan gerakan secepat kilat, Marshall mematahkan tongkat sihir sang guru. Hal itu sontak membuat guru tersebut dan seluruh peserta benar-benar terkejut. Tiba-tiba kepala akademi muncul di langit dan memerintahkan guru itu datang ke ruangannya setelah ujian selesai. Sisa ujian akan dia awasi sendiri. Marshall kemudian dipindahkan ke arena ujian terakhir oleh kepala akademi. Kepala akademi bertanya kenapa ia ingin masuk akademi sihir. Marshall menjawab dengan jujur bahwa ia hanya ingin keluarganya hidup tenang. Para petinggi akademi lain merasa itu bukan jawaban yang layak, tetapi kepala akademi justru tampak puas. Yang paling ia perhatikan adalah fakta bahwa meski tahu waktunya hampir habis, Marshall tetap kembali untuk menyelamatkan Lemon. Menurutnya tindakan menolong yang lemah itulah yang paling penting. Setelah itu, kepala akademi memulai ujian tekanan mental. Ia menggunakan sihir kuat untuk mengendalikan sebuah senjata yang hampir menusuk boneka. Pada saat bersamaan, ayah Marshall tiba-tiba pingsan. Rupanya sang kepala akademi telah memindahkan jiwa ayahnya ke dalam boneka tersebut. Jika boneka itu tertusuk, nyawa sang ayah juga akan hilang. Kepala akademi ingin melihat bagaimana Marshall yang tidak bisa sihir akan menghadapi situasi itu. Marshall mencoba menghancurkan senjata tersebut dengan kekuatan fisik, tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun juga, kepala akademi adalah salah satu penyihir terkuat di dunia. Tujuan kepala akademi sebenarnya untuk membuatnya sadar bahwa selalu ada orang yang lebih kuat di dunia ini. Saat senjata itu hampir menusuk boneka, Marshall tanpa ragu menggunakan kedua tangannya untuk menahan pedang itu mati-matian. Hal itu membuat semua orang terkejut. Kepala akademi akhirnya mengakui dirinya. Menurutnya, baik kekuatan fisik maupun sihir sama-sama bisa digunakan untuk melukai ataupun menolong orang, semuanya tergantung hati penggunanya. Akhirnya Marshall resmi diterima di akademi.